Dikisahkan di part sebelumnya, bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion hujan Jinfeng dari kehancurannya. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion hujan Jinfeng, yaitu sekte Li Fenban, rival terbesar pavilion hujan Jinfeng, dan pejabat kementerian yang korup. Wang Xiaoxi bahkan ditutup akses segala pekerjaan untuk bertahan hidupnya. Namun Su Mengzhen, ketua pavilion hujan Jinfeng, berusaha membela dan merangkul Wang Xiaoxi dan sahabatnya Bai Zhofei. Untuk melindungi mereka yang telah berjasa kepada pavilion hujan Jinfeng, Xiaoxi dan Bai Zhofei diangkat saudara angkat oleh Su Mengzhen. Seketika hidup mereka berubah drastis. Dalam perjalanannya, Wang Xiaoxi berhasil diperalat Wang Yingkan untuk membebaskan penjahat besar bernama Guan Qi dari penjara sekte Li Fenban. Akibat kesalahan Xiaoxi itu, dunia persilatan menanggung akibat yang besar. Guan Qi bahkan membunuh Guru Wo, orang yang paling dihormati dan berjasa bagi Xiaoxi. Pada akhirnya dengan segenap kemampuannya, Xiaoxi mampu melumpuhkan Guan Qi dan akhirnya dibunuh oleh saudara angkatnya, Bai Zhofei. Di satu kesempatan, Xiaoxi berkenalan dengan Perdana Menteri Cai. Su Mengzhen mendapat informasi bahwasanya sekte Li Fenban bekerjasama dengan grup Yogiao menjalankan bisnis persenjataan ilegal dan dijual kepada negara musuh. Ia dibantu Xiaoxi dan Bai Zhofei kemudian membongkar pabrik senjata itu. Ulah mereka memicu kemarahan besar sekte Li Fenban dan grup Yogiao kepada pavilion hujan Jinfeng. Segala cara dilakukan ketua sekte untuk membunuh Su Mengzhen, termasuk memanfaatkan hubungan Mengzhen dengan putrinya, Lei Jun. Saat Lei Jun secara tak sengaja mengetahui niat jahat itu, ia malah dikurung ayahnya di kamar. Bagaimana lengkap keseruan tayangan di part sebelumnya? Ada di bagian atas kanan ini ya pemirsa. Sedangkan untuk yang ingin mengikuti dari awal ceritanya, ada di link part 1 di atas ini ya pemirsa. Untuk link lengkapnya ada di kolom deskripsi. Tapi sebelum itu, mohon sumbangan subscribe-nya ya pemirsa. Tenang saja, subscribe itu gratis kok. Mimin doakan pemirsa budiman selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Di Beijing mengunjungi Lei Jun ke kamar tahanannya. Lei Jun bertanya, bukankah menjaga perdamaian sekte dan pavilion adalah cita-citanya? Membunuh Su Mengzhen akan menimbulkan peperangan besar antara sekte dan pavilion. Di Beijing menjawab, itu memang cita-citanya. Tapi Lei Jun adalah ayahnya, orang yang dulu menyelamatkannya, memungutnya, dan membesarkannya. Menjaga keluarga adalah utama baginya. Lei Jun membalas, baginya Su Mengzhen juga adalah keluarganya. Di Beijing terdiam mendengar ucapannya. Lei Jun mendatangi Zhofei yang sedang minum arak di sebuah kedai. Tidak suka duduk satu meja dengan Lei Jun, Zhofei mempersilahkan ia duduk di meja lain. Namun Lei Jun tetap duduk di depannya, mencoba menghasutnya. Ia mengatakan bagaimanapun ia tetap pesuruh di pavilion hujan Jinfeng. Su Mengzhen yang hanya mementingkan kebajikan akan selalu membatasi Zhofei dengan peraturan-peraturannya. Hanya dengan matinya Su Mengzhen, maka ia akan menjadi pemilik pavilion hujan Jinfeng sesungguhnya. Sudah lewat beberapa hari Zhofei tidak pulang ke pavilion. Wenro dan Xiaoxi mencemaskannya. Mereka mendapat info dari ketua Long. Zhofei telah berada di kedai araknya beberapa hari ini. Mereka berdua menyusulnya ke sana. Mereka membujuk Zhofei untuk kembali. Ia malah berkata bertekad meninggalkan pavilion hujan Jinfeng karena ia berambisi menjadi nomor 1 dan bebas bertindak dan memutuskan. Kalau di pavilion hujan Jinfeng, ia harus tunduk di bawah peraturan Su Mengzhen. Xiaoxi menanyakannya lagi, apakah keputusannya meninggalkan pavilion sudah bulat? Zhofei menjawab, ya. Xiaoxi mengundang mereka bertiga minum arak perpisahan. Pelayan pribadi mendatangi kamar Lei Jun. Awalnya dihadang oleh penjaga, namun pelayan merayu mereka dengan sogokan arak harum. Arak yang sudah ia masukkan obat bius. Tak lama, penjaga telah tertidur. Lei Jun dapat keluar dari kamar. Ia menyelinap di tengah kota di antara kerumunan pengawal sekte yang sedang mencarinya. Di tengah jalan, ia melihat Wenro dan mengajaknya ke tempat sepi. Tapi sebelum berkata apa-apa, Wenro sudah dipukul pingsan oleh Di Beijing. Mereka berdua kembali dikurung di sebuah rumah kosong dengan penjagaan ketat. Berlalu beberapa menit, Wenro belum juga sadar. Lei Jun mendengar keributan di luar kamar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri. Ia menengok keluar kamar.
Para pengawal penjaga telah terkapar tewas. Tidak diketahui siapa yang membunuh mereka. Lei Chun melarikan diri keluar rumah itu sambil menggendong Wenro. Di sebuah gang, Lei Chun melihat sosok bertopeng putih di hadapannya. Ia mundur dan berlari menjauh, tetapi jatuh tersandung. Wenro tersadar akibat jatuh itu. Ia pun melihat sosok bertopeng putih mengerikan melihat mereka. Wenro dan Lei Chun lari menjauh dari sosok itu, tapi mereka menemui jalan buntu. Wenro mencoba menyerang pria itu, tapi dengan mudah ditumbangkan. Lei Chun menikam orang tersebut dengan tusuk kondenya dari belakang. Namun kemudian naas, pria bertopeng itu tertarik dengan kecantikan Lei Chun. Pria itu akhirnya memperkosa Lei Chun. Lama berselang, Xiaoxi datang menyelamatkan mereka, tapi ia datang terlambat. Kehormatan Lei Chun sudah direnggut oleh pria bertopeng itu. Saat Xiaoxi datang, Lei Chun memintanya segera mendatangi pavilion Sili. Jika terlambat, Su Mengzhen akan mati. Xiaoxi berangkat menuju ke sana. Saat tersadar, Wenro melihat bercak darah di dekat kaki Lei Chun. Wenro mengira telah terjadi sesuatu pada diri Lei Chun. Sampai di pavilion Sili, Su Mengzhen tahu bahwa undangan dari Lei Chun adalah jebakan untuknya. Ia langsung menebak Lei Sun orang di balik tirai gazebo pavilion itu. Su Mengzhen mengajak Lei Sun bekerja sama untuk membasmi grup Yao Qiao. Lei Sun menjawab, jalan itu terlalu panjang, lebih dekat kalau ia membunuh Su Mengzhen sesuai perintah orang di balik grup Yao Qiao. Kemudian muncul para pengawal sekte Lei Fenban dan Di Feijing. Semua berusaha menyerang Su Mengzhen. Para pengawal ditumbangkan dengan mudah. Tinggal Lei Sun dan Di Feijing menyerang bersama-sama Su Mengzhen. Akhirnya Xiaoxi dan Bai Chofei muncul. Mengzhen mengajak menyudahi pertarungan ini, tapi Lei Sun tetap nekat. Di tengah pertarungan, Di Feijing menyalakan sumbu peledak. Saat Lei Sun dan Mengzhen beradu tenaga dalam dan kalah, Di Feijing mendadak menyerang Lei Sun hingga terpental ke dalam gazebo pavilion itu. Saat bersamaan, gazebo itu meledak. Mengzhen dan kawan-kawan terkejut melihat tindakan Di Feijing. Ia bertanya, mengapa melakukan hal itu? Di Feijing menjawab, jika mereka tidak dapat membunuh Su Mengzhen, maka sekte Lei Fenban akan dilenyapkan grup Yao Qiao. Ia tidak ingin sekte jadi korban. Mengzhen dan kawan-kawan akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah sepi, Di Feijing menyemburkan diri ke dalam kolam, menyelamatkan Lei Sun di dasar kolam. Di kamar mandi pavilion Hujan Jinfeng, Wenro menanyakan Lei Chun apa yang telah terjadi. Apakah pria bertopeng itu telah melakukan sesuatu terhadapnya? Lei Chun hanya menangis dan berpesankan Wenro jangan mengatakan apapun kepada siapapun. Cukup Wenro saja yang tahu. Mendengar kenyataan itu, Wenro ikut menangis. Luka dalam Su Mengzhen semakin parah. Wuxi khawatir dengan kesehatannya. Ia melarang Mengzhen menerima tamu. Mengzhen berkata bahwa ia akan tetap menerima tamu yang ingin mengucapkan selamat kepada pavilion yang telah mengalahkan sekte Lei Fenban. Mengzhen kemudian mendatangi kamar Lei Chun. Ia melihat bayang-bayang Lei Chun di balik pintu. Namun Lei Chun tidak membukakan pintu. Dalam pikiran Lei Chun, ia malu bertemu kekasihnya Su Mengzhen karena telah ternoda. Sementara di hati Mengzhen, ia malu bertemu Lei Chun karena merasa telah mencelakai ayahnya. Keesokannya, seorang tabib datang ke kamar Lei Chun memberi obat. Lei Chun menanyakan apa yang telah terjadi di pavilion Sili. Tabib menjelaskan bahwa Lei Sun telah tewas. Lei Chun kaget dan terpukul. Tabib menjelaskan lagi bahwa Di Feijing telah berkhianat, memukul ketua umum Lei Sun dan meledakkannya dengan peledak yang mereka tanam sendiri. Lei Chun terdiam bingung mendengar berita itu. Di luar kamar, Xiaoxi dan Chofei menunggu semalaman. Saat Wenro keluar, mereka menanyakan kabar dan peristiwa yang terjadi. Wenro merahasiakannya. Namun Xiaoxi merasakan ada ketidakberesan. Di sebuah rumah tak berpenghuni, Lei Sun murka kepada Di Feijing karena mengambil keputusan sepihak. Skenario kematian Lei Sun tidak pernah diketahui oleh Lei Sun sendiri.
Di Feijing meminta ampun dan berpendapat bahwa jalan itu yang terbaik untuk Lei Chun. Dengan berita kematian Lei Sun, maka mereka bisa bebas dari cengkeraman grup Yao. Itu menurutnya. Namun Lei Sun membantah pendapatnya. Dikarenakan jaringan grup Yao yang sangat luas, mereka tidak akan bisa lolos dengan mudah. Namun Lei Sun akhirnya memaklumi pemikiran Di Feijing. Mereka berdua berjalan memasuki hutan. Lei Sun mengenali hutan itu, di mana ia membunuh dan menguburkan Lei Zhenlei, ayah Lei Mei. Dia mengisahkan saat itu sekte Liu Fengban hanyalah bagian kelompok sekte Pili. Ia berpikir Lei Zhenlei akan menggeser kedudukannya sebagai ketua kelompok. Teringat ajaran Lei Zhenlei kepadanya, kalau jangan pernah mengaku kalah, Lei Sun memutuskan maju terus dengan rencananya membunuh Su Mengzhen. Di Feijing terkejut mendengarnya dan memohon mengurungkan niat ayah angkatnya itu. Lei Sun sudah gelap mata, bahkan melarang Di Feijing mengikutinya. Di ibu kota, Lei Sun masuk ke sebuah rumah duka, tempat peti matinya disimpan. Di sana ia bertemu salah satu ketua sektenya yang gembira sekali mengetahui ketua umum mereka masih hidup. Lei Sun meminta sekte Liu Fengban mengirim peti mati itu untuk hadiah kepada pemilik pavilion Su Mengzhen dalam malam perayaan kemenangannya. Lei Sun juga meminta dikumpulkan semua ketua sekte mereka. Tentu saja salah satunya adalah Lei Mei, ketua ketiga. Mengetahui Lei Sun masih hidup, ada mimik geram di wajahnya. Jamuan perayaan kemenangan malam itu sangat ramai. Banyak pendekar dari segala penjuru mengucapkan selamat kepada pemilik pavilion Su Mengzhen. Xiaoxi dan Chou Fei mengamati dari lantai atas. Xiaoxi meminta pendapat Chou Fei. Chou Fei mengatakan ia juga ingin seperti Su Mengzhen. Dalam hidupnya ia harus mencapai hasratnya itu. Xiaoxi menyarankan bahwa memiliki ambisi adalah baik, tapi jangan terlalu memaksakan dan terburu-buru. Namun bagi Chou Fei, meraih keinginannya adalah kebahagiaan terbesar hidupnya. Tak lama datang kiriman hadiah dari bangsawan Sentong, Fang Yingkan. Sebuah partisi ruang bergambar naga terbuat dari batu giok. Disusul hadiah dari sekte Liu Fengban, sebuah peti mati. Situasi menjadi tegang dan semua hadirin bingung terdiam. Perwakilan sekte Liu Fengban mengucapkan selamat kepada Su Mengzhen dan sekte menyatakan siap mengabdi. Mata Lei Mei tertuju pada mata Mengzhen, seakan memberi tanda ada bahaya mengintai. Wuxi bertanya, mengapa ketua Di Feijing tidak nampak? Perwakilan menjawab, ketua Di sedang sakit, sehingga mengirim hadiah untuk mengucapkan selamat. Mengzhen kemudian melempar cangkir ke arah peti mati, kemudian melayangkan pedangnya membelah peti tersebut. Ternyata isinya kosong, namun di balik partisi hadiah dari Yingkan, Lei Sun lompat menyerang Mengzhen. Pedang saling berbenturan dengan tenaga dalam yang penuh. Pasukan sekte Liu Fengban menyerobot masuk, mengepung Mengzhen dan Wuxi. Dari atas, Xiaoxi dan Chou Fei lompat ke tengah arena, melindungi Mengzhen. Sambil lalu Lei Sun berkelakar, mengadakan perayaan, tapi Mengzhen tetap membawa pedang. Apakah sudah mengetahui kedatangannya? Mengzhen menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Mengapa pengawal sekte Liu Fengban begitu mudah masuk ke pavilion hujan Jinfeng jika memang untuk disengaja? Akhirnya pertarungan tak dapat dihindari. Sebenarnya dalam beberapa jurus, Lei Sun sudah pasti tertusuk pedang Mengzhen, tapi ia menahan jurusnya. Di satu kesempatan saat Lei Sun lengah, tiba-tiba Lei Mei menusukkan pedangnya ke punggung Lei Sun. Lei Sun terkejut. Ia bertanya kepada Lei Mei, mengapa ia tega berbuat ini? Lei Mei menjawab, dulu sewaktu ia membunuh ayahnya demi perintah Lei Sun, ia bertahan hidup sampai sekarang hanya untuk membalaskan dendamnya. Lei Sun kemudian memberikan pukulan kepada Lei Mei sampai ia terpental dan terluka parah. Lei Sun kembali menghadap Mengzhen, memegang pedang Mengzhen dan menusukkan ke dadanya sendiri. Ketika kejadian itu, Lei Chun muncul, berteriak histeris. Melihat kenyataan ayahnya dibunuh oleh orang yang dicintainya. Karena mengeluarkan tenaga dalam berlebih dan tekanan perasaan, Mengzhen jatuh tersungkur muntah darah. Keesokan hari setelah memberi penghormatan, salah satu ketua nekat hendak membawa pasukan menyerbu pavilion hujan Jinfeng. Namun dicegah oleh Di Feijing.
Mereka balik mempertanyakan kemana Di Feijing ketika ketua umum mereka dibunuh. Tidak dapat menjelaskan apa-apa, Lei Chun membantunya menjawab kalau saat itu Di Feijing dilarang ikut. Sang ketua tetap saja bersikeras hendak bergerak menyerang pavilion. Di Feijing mengingatkan bahwa ketua Lei Chun berkorban demi mereka. Ia tidak ingin usahanya sepanjang hidup membesarkan sekte Liu Fenban harus berakhir hari ini. Membalas dendam harus dilakukan, tetapi menunggu waktu yang tepat, akhirnya keinginan mereka bisa diredam. Prosesi pemakaman Lei Chun dari markas sekte menuju pemakaman dihadiri Menteri Fu. Ia memberi sumbangan 300 tael emas. Sejumlah sama dengan upeti dulu Lei Mei ketika memohon pertama kali untuk menjadi kaki tangannya. Berikutnya pavilion Hujan Jinfeng juga menyambut mereka dengan prosesi penghormatan pahlawan buat Lei Chun. Lei Mei terlihat sedih, duduk sendiri, mabuk di sebuah kedai arak. Zhou Fei datang menemaninya. Lei Mei curhat kalau dulu hidupnya adalah untuk membunuh Lei Chun, membalaskan dendam ayahnya. Dulu demi mendapatkan kepercayaan Lei Chun, ia membunuh sendiri ayahnya. Ia bahkan menjual dirinya demi kesempatan membalaskan dendam. Tapi sekarang setelah terwujud, ia bahkan seperti tidak punya alasan hidup lagi. Zhou Fei menguatkannya bahwa sekarang hidupnya adalah miliknya sendiri. Bahkan ayahnya ingin agar Lei Mei hidup dengan baik. Zhou Fei juga tahu kalau Lei Mei yang menyelamatkannya saat terjerat perangkap jaring sekte Liu Fenban tempo hari. Zhou Fei siap menemaninya. Su Mengzhen bertanya ke Xiaoxi, apakah Zhou Fei tetap akan pergi dari pavilion? Xiaoxi mencoba menenangkan Mengzhen, kalau meskipun mereka jauh, tapi hati tetap bersaudara. Su Mengzhen diam-diam bangga dengan sikap Xiaoxi. Ia menanyakan tujuan Xiaoxi sendiri. Xiaoxi menjawab ia akan menyelesaikan tugasnya mencari pembunuh orang tuanya dan orang kuat di balik grup Yao Kiao. Mengzhen memancing Xiaoxi, kalau ia menduduki jabatan pemilik pavilion, maka akan banyak orang yang siap membantunya. Xiaoxi menjawab, duduk di kursi ini atau tidak, ia tetap akan melakukannya. Sebelum berpisah, Xiaoxi mengundang Su Mengzhen, Zhou Fei, Wendro, dan Lei Chun minum arak bersama. Undangan disebarkan ke masing-masing. Saat berkumpul, Xiaoxi menceritakan kisah pedang pertahanan yang dibuat seorang ahli pedang 300 tahun lalu. Suatu ketika, ahli pedang itu melukai orang yang dicintainya. Sebelum meninggal, pendekar itu menumpulkan satu bagian bilahnya. Selanjutnya, pedang itu diwariskan hanya kepada generasi berikutnya yang punya niat mempertahankan. Kemudian pedang diwariskan ke sektenya. Kakek gurunya memiliki 3 murid, bangsawan Zhuge, Yuan Xian, si 13 jurus, dan si pendekar baju putih, guru Xiaoxi. Bangsawan Zhuge tidak dapat meneruskan pedang itu karena ia tidak dapat mempertahankan kekasih. Yuan Xian rajin berlatih kungfu dan berhasil melatih jurus pedang menyedihkan. Namun di hari ia menguasai jurus itu, ia kehilangan akal sehat dan membunuh istrinya. Sedang untuk pendekar baju putih, bangsawan Zhuge dan Yuan Xian adalah seperti saudara kandungnya. Namun ia tidak dapat mempertahankan kedua saudara terbaiknya itu, yang kini bermusuhan. Ia juga tidak mampu mewarisi pedang pertahanan. Mendengar itu, Zhou Fei dan Mengzhen terdiam sesaat. Karena perkataan Xiaoxi menyinggung mereka. Xiaoxi melanjutkan, ia adalah pemilik pedang pertahanan. Ia mempunyai niat mempertahankan. Zhou Fei menjawab bahwa mereka tidak ada dendam. Sampai kapanpun mereka tetap bersaudara. Tak berapa lama Lei Chun muncul. Su Mengzhen terkejut dengan kedatangannya. Namun Lei Chun malah mengajaknya bersulang arak pernikahan yang tidak ditumpahkannya sambil berkata, ayahnya selama ini bermusuhan dengan pavilion Hujan Jinfeng. Mulai saat ini, begitupun dirinya. Keesokan hari, tetua Yuan Xian, si 13 jurus, datang ke sekte Liu Fenban. Ia dihadang pengawal sekte. Lei Chun dan Di Feijing yang mengenalnya memberi hormat kepadanya. Tetua Yuan mengumumkan bahwa mulai saat ini sekte Liu Fenban dalam kendalinya, dan ketua umum mereka yang baru adalah orang yang datang bersamanya ini, seorang yang buruk rupa. Lei Chun hendak marah, tapi dicegah oleh Di Feijing. Di Feijing terpaksa patuh. Saat Lei Chun masuk ke kamar dan menutup pintu, ada seseorang yang merangkulnya dan hendak memperkosanya. Ia adalah orang buruk rupa yang dijadikan ketua umum mereka. Di Feijing yang mendengar teriakan minta tolong segera datang membantu, tapi dihadang oleh tetua Yuan Xi. Mereka pun terlibat perkelahian.